Halo semua, ini Timon. Ada video Cola plus Mentos hari ini. Cola plus Mentos telah sedikit dilupakan, dan Mamix tidak terburu-buru untuk membuat video 1000 liter cola. Bagaimanapun, siapapun yang sudah lama mengikuti channel ini, tahu bagaimana aku merekam 1000 Mentos dan cola tahun lalu untuk bersenang-senang. Itu adalah eksperimen yang berlawanan. Saat itulah semua orang mengetahui bahwa busa Coca-Cola dibutuhkan untuk reaksi Coca-Cola dan Mentos. Dan aku pikir, balon yang sederhana bisa menampung gelembung ini. Dan karena sekarang sedang tren untuk melakukan eksperimen di dalam air di channel para YouTuber yang berbahasa Inggris, kami juga memutuskan untuk menampilkan versi kami dari Timon. Kami akan melakukan bagaimana reaksi cola dan Mentos di bawah air, meneliti semuanya dan menunjukkannya kepadamu. Ini musim gugur. Ini waktu yang sangat indah untuk bereksperimen di luar. Mari nikmati hari-hari hangat akhir musim ini. Dan mari kita mulai. Untuk eksperimen di dalam air, kami telah membeli akuarium besar dengan volume 60 liter. Mari kita isi dengan air. Kita akan mengisinya sampai penuh. Bisakah kamu bayangkan berapa banyak botol air yang kita perlukan untuk mengisinya? Oke, berhenti menuangkan air. Mari kita cari tahu apa yang terjadi jika balon meletus di dalam air. Hampir tidak ada reaksinya, tetapi bagaimana jika kita mengisinya dengan udara? Pertama-tama, ia tidak akan tenggelam karena perbedaan kepadatan udara dan air. Dan kedua, ia menghasilkan ledakan. Wow, sejujurnya, aku pikir air di dalam balon akan lebih mengesankan daripada udara, tapi ternyata tidak. Kami tidak hanya membuat geyser yang kuat, bahkan dinding akuarium pun bergetar seperti kami menggunakan petasan. Itu sangat mengesankan. Siapa yang tahu apa nama ilmiah untuk reaksi itu? Tulis di komentar. Baiklah, mari kita lakukan sesuatu yang lebih menarik. Bagaimana jika kita mencoba menyemprotkan parfum ke dalam air? Seperti yang kamu lihat, pada dasarnya adalah mungkin untuk menyemprotkan parfum di dalam air. Ternyata itu mengandung sesuatu yang mirip dengan lemak, karena dinding akuarium ditutupi selaput lemak. Tapi baunya harum, tapi sepertinya tidak terlalu enak. Ngomong-ngomong, busa pencukur terlihat sangat mirip. Mari kita cari tahu bagaimana reaksinya di dalam air. Di udara ini terlihat luar biasa, dan bagaimana dengan di dalam air? Ngomong-ngomong, ini lebih menyenangkan daripada parfum. Terlihat seperti cat putih, karena buih mulai mengisi ruang di dalam air dengan cepat, dan juga terlihat jauh lebih menyenangkan daripada parfum. Baiklah, oke, ada yang tahu apa yang akan terjadi dengan korek api di dalam air? Ya, bukan itu yang kuharapkan, karena ada propana di dalam korek api, dan itu seharusnya membekukan ruang di sekitarnya. Mungkin aku salah, itu hanya tampak seperti air mengalir ke dalam akuarium. Baiklah, bagaimana jika kita membuka sekaleng Fanta di dalam air? Ada video seorang penyelam yang meminum minuman di dalam air. Ya, ternyata itu benar. Karena Fanta bahkan tidak bereaksi, kami bahkan harus memaksanya keluar dari kaleng. Ngomong-ngomong, jika kamu mau minum cola, tetapi dalam botol, dan mengocoknya juga, seperti pada Fanta. Reaksinya jauh lebih tampak. Mungkin ada lebih banyak gas dan gula dalam cola, tapi aku tidak yakin. Siapa yang tahu mengapa cola bereaksi lebih baik di dalam air? Tulis di kolom komentar. Mungkin ada lebih banyak pewarna di dalamnya. Karena jika kamu mengeluarkannya di dalam air, cola akan mewarnai airnya dengan keren. Luar biasa, terlihat mengesankan. Dan airnya mulai berbau sangat harum dengan cola. Aku ingin meminumnya, tapi aku tidak akan melakukannya. Ngomong-ngomong, sebentar lagi Halloween. Ayo ciptakan suasana liburan.
Aku akan mengambil balon biasa dan mengisinya dengan glitter. Jika kamu meletuskannya di dalam air, itu akan menjadi geyser yang sangat terang. Like video ini jika kamu menyukainya. Jadi aku tahu, apakah aku akan merekam lebih banyak video seperti ini atau tidak. Wow, luar biasa. Ternyata glitter benar-benar bereaksi dengan sangat efektif di dalam air. Untuk beberapa alasan, beberapa diantaranya mengambang dan beberapa tenggelam. Ngomong-ngomong, itu benar-benar menutupi permukaan air. Ya Tuhan, bagaimana kita membersihkannya sekarang? Aku tidak punya ide. Setidaknya dukung kami dengan menekan tombol likes, dan kami akan membersihkannya. Mari kita buka sebotol sampahnya di dalam air. Ya, kami tidak minum alkohol. Jadi kami akan menggunakan sampahnya anak. Nah, Masha and Beer, ayo, jangan gagal, tunjukkan kelasmu. Baik, wow, ini tidak mungkin. Adakah yang mencoba membuka sampahnya di dalam air? Ini tidak bisa dipercaya. Aku tidak tahu jenis sampahnya ini, tapi penutupnya sangat kuat. Akhirnya, ngomong-ngomong, aku pikir penutupnya akan keluar dari air. Tapi entah kenapa penutupnya itu menghantam permukaan air seperti langit-langit. Bisakah kamu mempercayainya? Ini sangat menarik. Jelas ada semacam reaksi fisika. Siapa yang tahu reaksi apa? Mengapa penutupnya tidak keluar dari air? Aku tidak mengerti. Dan juga, sungguh, karena kerapatan air dan sampahnya yang berbeda, mereka tidak bercampur dalam air. Dan ternyata, kamu dapat dengan mudah minum apapun di dalam air. Ini fakta yang sudah terbukti. Dan juga untuk sedikit bersenang-senang, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang terjadi pada telur ini. Jika kamu tiba-tiba ingin memecahkannya di dalam air, lihat, mari kita pecahkan dengan hati-hati. Dan sekarang taruh di dalam air. Dan wow, rasanya seperti kamu menyentuh ikan. Aku tidak tahu, telurnya berlendir. Kamu tidak bisa menahannya. Ini terlihat indah, tentu saja, dan bahkan sangat indah. Tapi lendir di dalam air sangat tidak menyenangkan. Jadi, mari kita lakukan 2 eksperimen keren di akhir video dan mencampurkan cola, soda, dan Mentos, dan kita akan lakukan semuanya di dalam air. Kita semua tahu bahwa untuk bereaksi, kamu harus membuka cola dengan cepat dan tidak kehilangan gas di dalamnya. Itulah mengapa aku akan meletakkan semua Mentos yang akan bereaksi dengan cola di dalam balon, sehingga semua gas tetap berada di dalam balon. Saatnya untuk kebenaran, teman-teman. Mari kita mulai. Pelan-pelan. Oke, teman-teman, ada masalah dengan balon yang sulit tenggelam. Kolanya sudah keluar, teman-teman. Balonnya mengembang dan sepertinya gasnya mengisinya dengan sangat cepat. Hampir mustahil untuk menyimpannya di dalam air. Jadi kami memutuskan untuk meletuskannya. Oh ya, ini mengesankan dan aku tidak bercanda. Balonnya mulai mengembang dan baru mulai muncul. Dan aku ingin ini meletus di dalam air. Namun di belakang layar, kami menyadari masalah kami. Kami menambahkan cola ke Mentos. Dan idealnya, kami harus memasukkan Mentos ke dalam cola. Mari kita coba sekali lagi dan ulangi eksperimen ini. Kami mengisi Mentos lagi, dan aku akan menutupi balon dengan jari-jariku, agar gas tidak menembus Mentos dan tidak mengembangkan balon terlebih dahulu. Oke, mari kita buka. Mentos, ayo, reaksi dimulai. Tetapi sekali lagi, balon kembali mengembang. Aku tidak bisa menahannya. Mari kita isi dengan cola, mungkin akan tenggelam. Letuskan. Ya, itu keren. Mentos dan cola bereaksi lebih baik di dalam balon. Tetapi kita semua tahu bahwa soda bereaksi lebih keren. Baiklah, mari kita masukkan soda. Mari kita lakukan reaksi soda dan cola dalam balon di dalam air. Ada yang tidak beres, dan karena suatu alasan tertentu, soda tidak masuk ke dalam balon. Ayo, ini dia. Oh iya, balonnya mengembang lagi. Letuskan itu. Secara pribadi, aku lebih suka Mentos. Nah, bagaimana menurutmu? Tulis di komentar mana yang lebih spektakuler. Apakah itu soda atau Mentos dalam balon di dalam air? Dan pada akhirnya teman-teman, bonus dariku untukmu yang sudah melihat sampai saat ini. Jika kamu menebak apa yang ada di balon-balon ini, aku akan memberi like komentarmu. Ya, dan itu pasti akan ada dalam videoku. Tidak bisa dipercaya teman, ada bahan yang sangat sederhana di dalam balon ini. Ini bukan cat. Ini luar biasa, cara mereka mulai bercampur. Ini aneh, terutama jika kamu tahu apa yang ada di dalamnya. Tulis ide dan tebakanmu di komentar, dan aku akan membaca semuanya. Jika kamu menginginkan rangkaian eksperimen di dalam air lainnya, dapatkan 50.000 likes, subscribe dan nyalakan lonceng untuk menjadi yang pertama. Dan itu saja teman-teman, semoga sukses, sampai jumpa.